Pas lu keluar lu sadar ternyata yang pertama yang paling bagus. Disitulah dimana tahap lu menjadi dewasa yang sesungguhnya. Lu merelakan yang pertama dan melemah orang lain. Halo geng, balik lagi di podcast Rakyat Jelata yang pengen punya mantan. Loh. Yep. Oke, pengen punya mantan. Tapi kan punya pacar dulu, Cuk. Gimana Iya. punya mantan kalau punya pacar kan? Iya benar juga sih, Cuk. Makanya. Jadi hari ini kita mau ngomongin mantan ya, Cuk ya. Iya. Iya kan? Ngomongin mantan, lu ngapain ngomongin mantan, Cuk? Karena gua orang yang salah satu mendukung balikan sama mantan. Kenapa? Aduh ya ampun, balikan sama mantan udah hopeless banget lah Ya, nih. enggak. Karena mantan itu menurut aku, Cuk ya. Karena kan ada yang bilang kayak mantan buanglah di tong sampah gitu. Iya kan? Lu salah satunya mendukung itu gak sih? Lu Iya, mendukung menurut gua gini nih. gimana? Enggak di muka tong sampah juga sih. Menurut gua tuh mantan tuh kan bekas pacar gitu kan? Ya, bekas pacar. Bekas Mantan itu pacar. bekas pacar. Berarti kan barang bekas nih. Barang bekas kalau gua tuh lebih cocok dikasih ke orang yang lebih membutuhkan. Oke, siap bos. Jangan dibuang juga dong, ya kan? Karena lu kan kasih ke siapa yang butuhkan, tapi lu tetap bisa lihat kan, oh dia ternyata sama dia kan Oh, gitu. enggak. Kalau gua enggak orang tipe kayak gitu. Apa? Bro. Karena Lu gimana? mantan itu menurut gua masa lalu. Iya kan? Iya, Masa lalu iya kita. masa lalu. Karena kita dewasa dari masa lalu kita, Bray. Betul. Benar gak sih? Betul. Tapi bukan berarti lu punya banyak mantan lu kan mendewasakan lu, enggak. Justru makin banyak makin gak dewasa anjing. Makin fuckboy. Makin fuckboy bangsat anjir. Ya, jadi kalau ke guanya mantan itu gua anggap kayak gua akan belajar dari kesalahan gua masa lalu dan mengupgrade diri gua menjadi lebih dewasa gitu. Iya, tapi kan lu punya mantan, belajar dari kesalahan lu kemarin bukan berarti lu harus balikan. Kan bisa lu menerapkan apa yang lu pelajarin ke pacar lu selanjutnya. Iya benar juga sih, Bro. Tapi kan gua orang tipe yang masih apa namanya ya, masih kayak jadi mantan nih, gua punya mantan, ya kan. Terus gua putus, terus gue coba cari lain dong, kayak gitu dong kalau kita kan. Iya betul. Cari yang lain gitu. Tapi kayak rasanya mantan, karena gue merasa kok nggak ada seperti itu gitu. Menurut lu salah nggak sih? Karena gue menganggap gue selalu berharap, karena kan gue berharap menjadi lebih baik. Iya betul. Tapi gue pacaran sama orang lain nggak menjadi lebih baik gitu, nggak membuat Oh, gue jadi iya. jadi diri gue sendiri gitu. Jadi kayak gue karakter gue itu hilang gitu loh. Jadi gue selalu membandingin sama mantan yang lu membuat sebelumnya. diri gue menjadi Iya. lebih baik gitu. Kalau gitu salah nggak sih menurut lu? Kalau kita berharap masih kembali ke mantan, tapi karena kita tidak menemukan sama seperti yang ada di mantan kita dulu gitu. Kalau misalnya dari sisi diri sendiri itu memang pasti orang mau sesuatu yang paling baik dong. Oke. Tapi kan itu tetap egois namanya dong. Kenapa? Belum tentu dia menganggap lu yang paling baik. Oh, Iya kan? dari sisi ceweknya. Dari Iya sisi kan? lawannya, iya. Tapi emang pada umumnya emang orang pasti bakal menemukan yang baik nih. Belum tentu dia menemukan yang lebih baik lagi selanjutnya. Oke. Tapi kalau mantan lu yang dulu juga masih berharap kembali gimana, Bray? Tapi gini. Jadi Mantan lu udah punya cowok. Ya Agak kan? tahu gua. Enggak, misalnya. Kita Iya. cerita misalnya kan, guys. Jadi misalnya nih ya kan, mantan lu masih punya cowok. Ya kan? Udah punya cowok. Ya kan? Tapi tiba-tiba kayak aku nih, aku pengen datang lagi gitu loh. Salah nggak sih? Maksudnya mantan gua pengen balik lagi sama gua. Bukan. Apa Jadi gimana? mantan lu udah bahagia. Iya. Dan dan aku sendirinya pengen lihat dia bahagia. Iya betul. Sebenarnya. Iya. Ya kan? Karena kalau sesuatu apa ya kata pepatahnya, maksudnya gini, sesuatu yang paling ikhlas itu setelah lu mengikhlaskan seseorang bahagia, maksudnya gini, lu ikhlas melihat dia bahagia dan lu bahagia. Iya, Ya, memang iya. itu kata sesuatu dari, maksudnya sesuatu yang kayak itu arti paling ikhlas. Iya, Lu memang, melihat seseorang yang paling, lu lihat orang yang lu sayang bahagia dengan orang lain dan lu ikhlas. Iya kayak contoh lu punya kupu-kupu nih.
taraf lu mencintai kupu-kupu itu lu melepaskan dia, bro. Iya, gitulah. Kayak gitu Padahal maksud lu lu udah kan. pelihara. Padahal lu ada di genggaman tangan lu nih. Iya, Tapi kok di sini bakal mati kan? Harus lu lepas. Gitu itu ibaratnya dia. kan. Tapi kalau kupu-kupunya kembali terbang bersama lu gimana gitu loh, Bray, maksud gua. Cuma itu udah balik lagi sih karena Balik kan lagi kemana? balik lagi ke cerita lama. Misalkan lu putus nih. Lu putus tuh karena toxic relationship gitu. Bukan. Itu kan pasti udah males Itu cerita balikan. lain. Lu kalau misalnya putus karena toksik, oke lah. Mungkin lu karena selingkuh atau lu karena dikekang, posesif, ya kan. Ini lu memang sama-sama gini. Lu sama-sama sayang. Iya. Tapi karena jarak yang memisahkan lu, Okay. jadi lu harus berpisah gitu. Oke, jadi karena ini salah satunya, bukan salah satu, dua-duanya nggak sanggup. iya, jadi perpisahan yang tidak diinginkan gitu Iya, maksud lu. perpisahan yang tidak diinginkan gitulah, Bray. Ya kalau misalkan bisa diinginkan berarti kan sama-sama ibaratnya lu belum sampai garis finish gitu hubungan lu kan. Ibaratnya lu belum tek kan garis finish dari pacaran tuh nikah kan. Yoi. Nah, lu jangan lu putus tengah jalan bukan karena sesuatu kesalahan atau karena apa, tapi ini benar-benar karena sesuatu yang kalian gak inginkan. Iya, benar. Nah, Sesuatu yang karena nggak diinginkan. Gitu. Kalau menurut gua ya kalau misalkan sama-sama oke untuk balikan sih ya masih oke lah karena kan sebelum-sebelumnya juga aman-aman aja, kalian juga baik-baik aja. Ya kalau misalnya ada hal yang bisa kalian utamakan untuk balikan ya why not sih menurut gua. Nggak apa-apa menurut lo? Ya nggak apa-apa, cuman kenapa nggak cari yang lain sih anjing? Gua mau tanya dari versi lu dulu lah. Kalau misalnya nih, lu pacaran. Ini versi lu ya, dari versi lu. Dari versi seorang Chris Natalio. Lu pacaran. Putus. Ya. Karena perpisahan yang tidak diinginkan. Oke. Ya kan? Karena salah satu masalah mungkin memang bukan karena selingkuh, memang atau jarak, atau memang ada masalah dari keluarga. Atau ada masalah dari memang beda agama atau gimana gitu kan. Kan banyak di luar sana teman-teman kita yang teman-teman rakyat jelata kita yang pisah karena memang tidak diinginkan. Bukan itu diinginkan banyak, gitu loh, banyak kan. Nah, dari versi Chris Natalio, suatu saat kalian berpisah dan sudah menemukan kebahagiaan masing-masing, ya kan? Tapi masih ada rasa, masih ada rasa yang tersimpan di dalam hati kalian masing-masing, gitu ya kan? Terus tiba-tiba suatu saat di suatu momen yang nggak sengaja, ya ampun, kalian ketemu lagi, Bray, ya kan? Iya. Tapi kalian posisi udah punya pacar masing-masing nih, ya kan? Anggap udah punya pacar masing-masing. Terus tiba-tiba kayak lunya atau ceweknya ngechat gitu, gimana kabar kamu, baik-baik nggak? Dan terus berkelanjutan gitu loh. Terus di setiap pasangan kalian tidak menemukan momen-momen pacaran waktu kalian pacaran. Di setiap pasangan kalian nih, ya kan? Kalian tidak menemukan di momen-momen di mana kalian tidak, lu nggak dapat sama pacar lu masing-masing, gitu loh, ya kan? Tiba-tiba itu merusak. Tapi setelah kalian udah saling chattingan segala macam, terus dapat momennya lagi, dan masalah yang dulu sebenarnya bisa diatasi di sekarang ini karena kalian sama-sama udah beranjak dewasa, ya kan? Karena kalian udah sama-sama beranjak dewasa, kalian bisa mengatasi masalah kalian yang dulu, gitu loh. Pasti. Dan ada solusinya, ya kan? Tiba-tiba sama pasangan lu udah maksudnya udah nggak kena lagi dari hati lu, nggak cocok lagi, dan dia pun dari sana dia nggak cocok lagi, gitu loh, ya kan? Tapi belum berpisah ceritanya. Suatu saat momennya dia minta balikan, ya kan? Dan kali ini bro, dia pengen serius sama lu. Dia pengen finishin, gua pengen finish. Kita sama-sama bareng sehidup semati. Ya kan? Berat lu banget. Pilih gimana? Lu akan balikan atau lu akan memperjuangkan pacar lu yang sekarang? Kalau gua misalkan dia tergantung pisahnya juga nih. Contoh anggaplah kita pisah karena jarak. Pisah karena jarak. Kalau misalnya karena jarak itu pasti kan suatu saat itu kan suatu jarak berpisah nih, itu pasti karena ada kepentingan pribadi kan. Karena kepentingan pribadi. Nah, menurut gua suatu saat misalkan dia punya kepentingan pribadi juga, dia bisa melakukan hal yang sama untuk pergi dari lu. Itu sih prinsip gua ya. Lu jangan dulu. Jadi suatu saat lu berpikir dia akan bisa melakukan hal yang sama. Iya. Karena itu kan prinsip dia untuk, anggaplah kalian udah cocok nih waktu pacaran, akhirnya pisah karena jarak karena kepentingan pribadi dong, pasti kepentingan pribadi. Benar.
itu bisa aja terulang nanti suatu saat karena kepentingan pribadi lagi, ya kan? Oh. Prinsip gue gitu. Terus satu lagi dari gue, misalkan lu udah cocok sama ini, tapi lu bisa jatuh cinta lagi sama orang lain, berarti lu nggak benar-benar cinta sama yang ini. Oke. Kayak gue pernah ini nih, gue pernah baca, misalkan lu udah punya cewek nih, lu jatuh cinta lagi sama cewek selanjutnya, lu pilih cewek selanjutnya. Karena lu nggak akan jatuh cinta kalau lu benar-benar sayang sama cewek yang pertama. Oke. Berarti istilahnya lu bilang nggak akan mungkin ada perpisahan kalau kalian benar-benar sayang. Iya. Benar nggak? Iya. Maupun itu jarak, maupun itu beda agama, maupun itu masalah keluarga. Kalau kalian benar-benar sayang, kalian akan memperjuangkannya. Memperjuangkannya. Iya, bakal ditungguin gitu maksud gue. Misalkan jarak nih, gue bakal nungguin lu. Pasti tuh ada jangka waktu dong, ya kan? Gue bakal tungguin lu set. Misalkan memang itu cinta sejati lu, pasti kan bakal rela lu nungguin gitu. Kalau gini bro, kalau case-nya kayak gini, yang salah satu yang nungguin, Ya ampun. Alright, maksud gue gini, salah satu dari hubungan ini, dia tetap bertahan, karena dia bukan menunggu, karena dia tidak bisa menemukan. Oke, iya jatuhnya menunggu juga sih. Karena, kan mencari sambil menunggu. Maksudnya kan dia nggak menemukan yang sesuatu yang didapatkan dari sebelumnya gitu loh. Kalau memposisikan diri lu seperti itu, maksud gua Bray. Kalau memposisikan diri lu sebagai seperti itu, apa lu akan tetap bertahan? Atau lu memang benar-benar mencari yang lain gitu loh? Apa lu akan berharap tetap bertahan? Contoh gini, gua akan coba bertahan. Lu kasih tujuan dan lu kasih dalam doa lah. Contoh kayak pasti. Ya udah, gua akan bertahan 2 tahun lagi nunggu lu gitu. Ya kalau misalnya itu anggap gue yang bertahan apa lawan gue yang bertahan maksudnya? Lu yang bertahan. Gue yang bertahan. Ya kalau gue bertahan sedangkan ceweknya nggak bertahan gitu maksud lu? Ceweknya punya pacar gitu loh. Tapi lu kayak masih merasa kayaknya gue bisa loh bahagiain lu lebih dari dia gitu loh. Gue bocor musik ya. Cheers for mantan. Cakep. Kalau mantan, anak-anak enak banget fantanya anjing. Apaan bening anjing? Sumpah orang tua. Jadi misalkan lu nungguin tapi dia punya pacar gitu kan? Dia punya pacar, tapi dia masih respon. Oke, berarti karena posisi contoh pacarnya belum berprinsip. Tapi lu berani bilang, gua akan berprinsip. Iya kan? Gua nggak seperti dulu. Gua nggak akan seperti yang dulu lagi. Gua akan makin grow up. Gua akan bertumbuh. Dan kalau lu bareng gua jamin tahun depan gua nikahin. Tapi lu harus terima dengan kondisi yang suka dan duka. Kita bangun dari nol. Mulai dari nol. Iya kan? Tapi ini ceritanya balik ke mantan. Lu bukan, lu nggak berkomitmen dengan pacar lu yang sekarang. Lu berkomitmen dengan kalau misal, karena lu nggak menemukan sesuatu yang sama seperti di masa lalu gitu kan. Kalau dari versi lu kan mengatakan kalau itu salah. Karena lu bilang kalau misalnya sayang berarti sesuatu apapun yang terjadi harus dihadapin gitu kan. Tapi kalau di versi gua sebenarnya karena dulu kita masih menemukan jati diri kita mungkin. Karena gua gak setuju dengan kata-kata lu. Kalau dari guanya mungkin lebih kayak mungkin kita memang dulu belum sama-sama dewasa. Iya betul. Iya kan? Kalau menurut gua gini, cewek di dunia ini banyak ya? Banyak kan? Banyak. Dan pasti dari sekian banyak pasti ada dong yang baiknya sama kayak dia atau bahkan lebih baik. Pasti itu ada. Cuma sekarang udah masalah, lu nyarinya udah susah. Dan ini ada yang mau depan mata. Udah gitu kan sekarang permasalahannya. Bukan yang ada di depan mata, bro. Iya dong. Maksud aku kayak susah nyari. Enggak susah juga. Bukan susah, bukan masalah pertanyaan, bukan susah. Apa? Lu nggak menemukan seperti yang di masa lalu lu gitu. Lu nggak ada menemukan membawa track lu sendiri, kehidupan lu sendiri ke elunya sendiri. Jadi kayak gini, lu menemukan yang baru, tapi lu harus mengubah karakter lu gitu loh. Ngerti nggak maksud gua? Oh jadi nggak jadi diri sendiri. Karena lu yang lama jadi diri sendiri. Tapi waktu yang lu sama mantan lu dulu, lu jadi diri lu sendiri. Dan dia terima apa adanya kekurangan dan kelebihan lu gitu loh. Ya kan? Dia terima kekurangan lu, dia terima kelebihan lu gitu. Tapi karena ada masalah, salah satu hal yang buat lu berpisah, yang belum dewasa, jadi lu berpisah gitu loh. Jadi pertanyaannya dari versi lu orang yang akan bertahan walau balik ke mantan lu, atau lu yang akan mengubah karakter lu
demi bersama orang yang lu sama, demi bersama cewek lain lah setelah ini gitu, demi masa depan lu gitu loh. Kalau itu sih kembali ke keyakinan lu aja sih. Kalau misalkan gue di posisi gue yang yakin nih, misal kalau lu berani lu ngajak nikah tahun depan, berarti kan lu yakin dong sama dia. Yakin. Yang nggak ada salahnya sih untuk balikan, ya kan? Nggak ada salahnya gue bilang. Cuman lebih baik lagi untuk lu cari yang lain lagi, menurut gue, ya kan? Tapi tetap juga lu cari, jangan sampai lu gara-gara gue mau cari lagi biar mantan gue tahu kalau gue enggak gitu-gitu lagi sama dia gitu lah. Lu tetap cari sama orang yang cocok juga. Itu emang susah sih, emang cocok-cocokan kan. Jangan jadi pelampiasan. Mungkin itu yang buat lu belum bisa terima gitu kan. Iya, jangan jadi kayak gitu sih maksud gua. Pokoknya lu cari pasangan, kalau gua pernah baca lu cari pasangan, jangan pasangan yang mau ngurubah lu. Lu cari pasangan? Jangan pasangan yang mau ngurubah lu. Supaya lu tetap jadi dulu sendiri. Pokoknya lu cari pasangan yang cintain lu, ya lu gitu. Karena kan contoh lah lu kayak gini, lu masih inget-inget mantan lu gitu. Pasti lu punya cewek, lu gini dong. Padahal itu maksudnya supaya lu biar dia sama kayak mantan sebelumnya. Jangan mantan lu sebelumnya gitu maksud gua. Tapi kalau lu berharap lu menemukan cewek seperti yang mantan lu, salah nggak? Itu nggak salah kalau berharap. Tapi dia nggak bisa seperti yang lu inginkan. Lu jangan paksa. Nggak bisa paksa gitu ya. Kita sebagai cowok nggak bisa paksa. Nggak boleh lah cuy. Jadi gua nangkapnya guys, maksud dari Chris Natalio versinya. Jadi teman-teman semua, kalau misalnya yang masih belum bisa move on, mungkin gitu ya, belum bisa move on dari pacarnya, mungkin kalian nggak boleh selalu memaksakan egois kalian supaya yang baru pacar kalian, maksudnya supaya perjuangan kalian yang baru seperti kalian harapkan menjadi yang seperti masa lalu gitu loh. Betul. Jadi agak susah jadinya kan. Berarti artinya kalian belum move on gitu loh. Dan kalian juga harus sayang, terima kekurangan dan kelebihan sama pasangan kalian yang sekarang gitu kan. Jadi lu tetap pada prinsip yang gak akan balikan sama mantan. Enggak. Lu akan berprinsip, lu menganggapan bahwa kalau lu putus sama mantan lu akan bisa juga kejadian di depannya kalau lu balikan gitu kan. Karena kalian juga putusnya sama-sama egois, jadi mungkin bisa aja egois jadi ke pribadi masing-masing balikin lagi gitu. Contoh kayak LDR. Mungkin nanti kalian balik lagi, tiba-tiba LDR lagi, putus bisa aja gitu kan. Iya, maksud gua gitu. Iya kan? Mungkin ada teman-teman yang karena keluarga tiba-tiba kalian putus gara-gara masalah di keluarga. Mungkin aja pas kalian balikan ada masalah dikit lagi putus juga. Iya, gitu maksud kan? gua gitu. Iya, maksud gua gitu kan. Jadi lebih baik kalian mencari yang lebih terbaik lah gitu kan. Tetap berprinsip pada mantan kasihlah sama orang yang lu yang jelasin. Mantan itu kan bekas pacar. Bekas pacar. Jadi di mana-mana barang bekas itu harus kita kasih ke orang yang lebih membutuhkan. Itu versi lu. Itu versi gua. Versi gua beda versi lagi. Lu gimana versi? Versi gua beda lagi. Apa? Jadi buat teman-teman yang masih sayang sama mantannya, nggak ada salahnya, ya kan? Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Gua orang yang mendukung. Nggak ada salahnya emang nggak salah. Iya, nggak ada salah. Maksud gua gini, dari versi gua nih, iya kan? Kalau misalnya kalian dulu berpisah karena jarak, berpisah karena keluarga, berpisah karena situasi keadaan, kalau menurut gua kalian nggak ada salahnya. Maksud gua ya karena mantan itu kan gini, maksud gua, kenapa kalau misalnya lu nggak bisa menemuin yang lebih baik lagi, nggak masalah, balik lu sama mantan, bukan harus lu buang tong sampah dan lu harus cek-cekan, lu harus anjing-anjingan, maki-makian, enggak, menurut gua jangan sampai gitu, itu nggak dewasa cuy. Tetap jaga silaturahmi, betul, ya kan? Karena nggak tahu lu di depan itu lu bisa jadi istrinya dia, lu bisa jadi masih kemungkinan, maksudnya finishnya barang dia, ya kan? Maksud gua gitu, ya kan? Karena juga kebanyakan mantan ini kan, maksud gua yang kalau dari guanya ya, maksud gue yang bikin lu bertambah dewasa. Betul. Ya kan? Betul. Semakin karena menurut gue mantan ini kayak lu pacaran nih pertama, ada kesalahan juga mah putus, terus lu putus lagi, terus lu belajar makin dewasa, belajar dari kelas kesalahan. Lu punya mantan lagi terus putus segala macam. Karena gue sebagai cowok gue akan mencari yang terbaik bagi gue. Betul. Ya kan? Betul. Tapi di versi gue, kalau gue nggak menemukan yang terbaik di depan, gue akan balik sama orang yang buat jadi gue diri gue sendiri gitu. Oke. Jadi kalau ada yang bilang
janganlah balikan sama mantan. Enggak, menurut gua bullshit lu gitu loh. Enggak gitulah caranya gitu. Lu harus tetap menjaga silaturahmi. Lu tetap harus menjaga apa ya namanya? Hubungan dengan baik, ya kan? Baik. Karena mana tahu di depan lu enggak temukan seperti dia. Dan kalian ternyata masih sama-sama sayang. Kenapa enggak gitu loh menurut aku, Bray, gitu kan? Kenapa enggak balikan gitu loh. Jadi enggak salah. Kalau dari akunya, gua berprinsip akan tetap kalau misalnya di depan nanti gua enggak menemukan sesuatu yang bahagia, iya kan? Gua akan balik di mana dulu mantan aku terima aku apa adanya, terima kekurangan dan kelebihan aku. Dan kita sama-sama bertumbuh dewasa. Masalah-masalah yang kemarin yang membuat kita berpisah, gua akan koreksi diri. Dan mana tahu ceweknya juga saling mengkoreksi. Betul. Oh, jadi tapi lu harus komitmen ya. Jangan lu balikan karena sama mantan gara-gara lu berpisah sama yang di awal gitu loh. Itu lu bukan berkomitmen. Enggak. Kecuali lu berpisah di depan karena lu enggak menemukan yang terbaik dan lu balik sama mantan lu karena lu anggap dia nih yang terbaik bagi gua. Dia yang bisa buat gua bertumbuh, dia yang bisa terima kekurangan gua, kelebihan gua. Jadi menurut gua akan berprinsip tetap nggak masalah lu balikan sama mantan, tapi lu harus berkomitmen dan harus berjuang sampai di garis finish. Kalau dari gua, terakhir dari gua. Oke, terakhir. Kalau menurut gua, kita kan sebagai cowok nih, kita yang cari dong, kita yang cari cewek kan. Menurut gua cari cewek ini kayak lu jalan di taman, tapi lu cuma boleh sekali jalan, lu nggak boleh balik, dan lu harus ambil bunga satu pas lu keluar dari taman. Ulang, gua belum ngerti. Lu jalan di taman nih. Perumpamaan. Oke. Lu jalan di taman nih. Oke. Dan lu harus ambil satu bunga pas keluar. Lu cuma boleh jalan sekali, nggak boleh balik. Contohnya kayak lu jalan, lu ambil bunga pertama, bagus nih, bawa. Lu ketemu lagi, lu buang, lu ambil lagi. Gitu terus sampai di akhir, lu ambil. Pas lu keluar lu sadar ternyata yang pertama yang paling bagus. Disitulah dimana tahap lu menjadi dewasa yang sesungguhnya. Lu merelakan yang pertama diambil sama orang lain. Wah shit. Kalau gua nggak akan merelakan. Gua tetap nggak akan merelakan. Karena kalau menurut gua gini. Kalau misalnya lu nggak bahagia sama orang yang menemukan lu lagi, ya udah lu balik sama gua, kita buat sama-sama bahagia. Gitu. Kalau perkara bahagia, gua setuju lah. Karena makanya gua bilang, jangan lu. Tapi kalau lu bilang karena memang lu ambil nih copot bunga, ya kan, terus lu buang, ya kan, terus balik, terus lu ke depan copot bunga lagi, ya kan, nggak sesuai sama lu, ya kan, terus lu maksudnya karena di depan nggak sesuai, karena jadi galau atau segala macam, terus lu balik sama mantan lu, ya itu lu nggak baik lah, bodoh lah namanya, itu namanya lu tolol. Tapi kalau memang lu udah jalan lurus ke depan, nggak menemukan sama sekali, tetap balik kepada mawar yang pertama, ya nggak masalah. Tapi lu harus ingat, harus berkomitmen. Apalagi lu putus gara-gara masalah yang kedua kali. Maksudnya lu putus gara-gara masalah yang sama. Apa sih namanya? Keledai yang jatuh di lubang sama. Itu namanya bodoh, kan? Itu dapat ketololan. Tolol gitu. Jadi versi dari Chris, lu harus menemukan pasangan. Lu jelasin versi lu sendiri. Pokoknya dari gua lu harus nemuin kebahagiaan lu sendiri, karena lu nggak bisa maksain kebahagiaan orang lain, itu ada di dalam diri lu. Versi dari gua, kalau misalnya lu pengen balik lagi ke masa lalu dan lu pengen berkomitmen, ya silahkan, nggak ada yang salah, ya kan. Jadi tinggal pilihan kalian. Kita balik lagi keputusan kalian masing-masing. Kalau misalnya lu sayang sama masih sama mantan lu dan berkomitmen, ya baliklah, nggak masalah, itu nggak masalah, ya kan. Dan kalau misalnya lu mantan itu masa lalu, itu hanya yang buat gua dewasa di kemudian hari dan menemukan kebahagiaan lu di kemudian hari, dan kalian saling bahagia dan saling mengikhlaskan. Apa-apa. Cakep. Gitu aja lah ya. Gitu aja. Sekian lah. Pembahasan kita hari ini sebatas mantan, ya kan? Jadi ada dua versi, tergantung kalian yang menilai. Kalian sayang sama mantan kalian, ya kuy. Kalau kalian nggak pengen
Cari yang baru. Cari yang baru. Laku. Ya, buku. Gitu lah guys ya. Gitu ya teman-teman Rakyat Jelata. Sampai ketemu di next podcast selanjutnya. Oke, terima kasih semua Rakyat Jelata yang mau mencari kebahagiaan. Yang mau balikan sama mantan. Oke, jangan lupa like kalau misalnya kalian support channel YouTube ini, jangan lupa kalian like, share, subscribe dan komen. Oke, see you Thank di you. podcast selanjutnya. Dah. Yo.